Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala ali baitihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-qadati an-nubala ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan najati yaumul jazaa'il awfa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyul mujtaba sallallahu alaihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Tsumma amma ba'd. Wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bittaqullahi haqqa taqwa wa muraqabatihi bis-sirri wan najwa. Fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fastamsiku minal islami bil urwatil wusqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya di tempat yang mulia ini. Kita masih diizinkan untuk bersama dalam rangka menegakkan zikir kepadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya, sehingga nikmat itu sentiasa hendaknya bertambah sampai kita husnul khatimah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dengan sempurna. Tinggal kita mencontoh dan mengikutinya. Dengan Al-Quran dan Sunnah, beliau memberikan jaminan bahwa kita tidak akan tersesat selamanya. Mudah-mudahan salawat dan salam membuat kita orang yang paling beruntung di akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berbahagia mendapatkan salawatku, mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, masih berkaitan dengan al-ilmu bi asma'illahi wa sifatihi wa manhaji ahli sunnati fi dzalik, yaitu berilmu tentang asma dan sifat Allah, serta bagaimana ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah yang sangat penting ini. Sama-sama kita ketahui bahwa Allah itu mesti kita tauhidkan, mesti kita esakan. Kita tauhidkan dia dari sisi beliaulah satu-satu, dialah yang satu-satunya Tuhan yang mencipta, yang memiliki, yang menghidupkan
dan yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang nolong kita, yang menyelamatkan. Tidak ada sekutu baginya, hanya Dia sendiri yang menciptakan. Tidak ada pencipta selain Allah. Ini diakui dalam surat yang sentiasa kita baca setiap hari. Wajib dibaca dalam setiap rakaat salat kita, yaitu surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Apa itu? Yaitu dalam firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin, yang memiliki, yang mengurus, yang menguasai seluruh alam ini. Pemiliknya, karena Dia menciptakannya. Dan dibuktikan dengan segala dalil, baik akal, dalil akal, ataupun dalil nakal, dari baik secara logika maupun secara syar'i dan wahyu yang diturunkan, dan secara fakta. Secara fakta bahwa tidak mungkin, secara logika tidak mungkin ada pencipta selain Allah. Karena apa? Karena kalau ada pencipta itu peranglah dia, ya berebut dia, berebut kekuasaan. Walau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya ada Tuhan-Tuhan di selain Allah di langit dan di bumi ini, pasti keduanya akan binasa. Ya, biasalah antara wakil dengan ketua sering juga berkelahi kan. Sah? Bupati sama wakil bupati dakur juga kan. Gubernur sama wakil gubernur kadang juga berselisih. Itu sudah biasa itu. Kalau sempat ada dua matahari di siang hari, kacau. Sahih. Jadi secara logika tidak mungkin ada Tuhan selain Allah yang Esa. Kemudian secara fakta, berapa banyak orang yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Ternyata hanya hantu. Ternyata hanya hantu. Dulu Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Tidakkah kalian lihat katanya bagaimana sungai-sungai di Mesir ini mengalir di bawah kendaliku? Dia bilang, alam tara annal anhar tajri min tahtinya. Kalian lihat nih sungai-sungai ini kan atas perintah saya mengalir. Tapi ketika sungai itu yang mengaramkan dan membunuhnya hilang. Mati tenggelam. Mengaku pula Namrud jadi Tuhan. Dibunuh oleh selemah-lemah makhluk yang selalu diteror kemanapun hinggap. Apa itu? Lango. Lango dia mana hinggap ke Naban, kan ya? Karena tafiq. Kadang hinggap di mata awak sakit jadinya, tidak kan enak. Makhluk paling terancam di dunia. Nah, aku juga jadi Tuhan. Jadi kemudian ada klaim-klaim orang bahwa ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ternyata mereka la yakhluquna dzubaban, tak bisa mencipta walaupun hanya seekor lalat. Jadi seekor lalat pun bisa mencipta. Jadi secara fakta tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Mau tidak mau pun kita harus mengakui bahwa Al-Quran dan seluruh kitab-kitab samawi mengatakan bahwa hanya Allah sebagai pencipta. Dicari oleh para pemikir seperti yang dikenal dengan bapak filsafat dunia atau bapak pemikir dunia. Ya kalau orang-orang yang belajar ilmu filsafat katanya dia bapak pemikir dunia. Kalau menurut saya tidak. Dahulu ya dia. Ya disebut bapak pemikir dunia yaitu Aristoteles. Di ula-ula itu sekian ya. Nah, dia wafat 324 sebelum Masehi. 324 sebelum Masehi, berarti sebelum Nabi Isa lagi 3 abad lebih. Dan jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa mengenali siapa pencipta. Walaupun dia bisa menganalisa setiap yang ada mesti ada yang mengadakan. Setiap yang ada mesti ada yang mengadakan. Setiap yang teratur mesti ada yang ngatur. Sah? Tetapi siapa? Oh, dia tidak tahu. Ternyata juga pemikiran tidak menjadikan atau tidak bisa menunjuki jalan yang benar. Makanya setiap orang beragama mengikuti pikiran, bukan mengikuti Al-Quran yang diturunkan atau hadis yang diajarkan, maka selalu berujung pada kesesatan dan penyimpangan. Walaupun cerdas, walaupun cerdik, walaupun encer otaknya. Karena aliran-aliran menyimpang, aliran-aliran sesat, rata-rata pencipta dan pencetusnya yang memulainya adalah orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas. Makanya Aristoteles menyebut pencipta itu tidak tahu. Dia nyebut dengan faktor X. Itulah asal muasal istilah faktor X untuk sesuatu yang tidak dikenali. Makanya waktu doang mayat dalam bondau tidak ada identitas disebut dengan Mr. X. Kan ya cah? Mr. X. Nya tidak dikenali. Nah, kalau tidak kenal dengan siapa Tuhan, berarti dia beriman atau tidak? Tidak. Karena dia tidak tahu siapa Tuhannya. Nah, lalu datanglah para nabi dan rasul mengenalkan kepada kita siapa Tuhan itu. Maka alhamdulillah diturunkanlah sebaik-baik kitab Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik rasul yaitu Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkannya kepada kita sebaik-baik surat Al-Quran yang dengannya sah tidaknya salat kita. Dibaca dalam setiap rakaat alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata yang Tuhan yang mencipta itu yang tidak kenali oleh orang itu adalah Allah Rabbul Alamin. Makanya karena dia yang memiliki dan dia yang membuat itu untuk kita, kemaslahatan kita, maka patut dia dipuji. Karena alhamdulillah seperti yang sudah kita pelajari sebelum ini, alhamdulillah itu lebih dari al-madhu. Al-madh itu hanya sekedar memuji. Dia dipuji karena hanya sekedar memuji. Makanya kalau orang-orang misalnya orang kafir sendiri dipuji oleh orang, dekat kalimatnya bukan alhamdulillah tapi al-madhu. Tapi kalau alhamdulillah itu pujian diiringi dengan rasa cinta. Jadi kita memuji Allah karena kita mencintainya. Sebab apa? Karena dia pemilik kita. Dan dia yang memelihara kita. Dia yang menjaga kita. Dia yang memberikan hidayah pada kita. Makanya alhamdulillah pujian dengan rasa cinta. Makanya mereka kalau dipuji-puji, dek bini, dek laki, ini tengah elok jawab, berarti alhamdulillah. Tapi kalau tidak tengah elok,
Walaupun dipuji kadang dapat uang tapi namanya al-madhu. Jadi karena alhamdulillah itu memuji dengan mengakui kebaikan. Dengan mengakui kebaikan. Maka alhamdulillah hanya milik Allah. Alhamdulillah hanya milik Allah. Tapi al-madhu bisa diberikan pada selainnya. Ma'asyiral kiram Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini dari sisi mentauhidkan Allah, dari sisi Dia yang berkuasa dan mencipta. Kemudian kita juga wajib mentauhidkan Allah dari sisi ibadah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Ini yang disebut dengan mentauhidkan Allah yang lawannya adalah asyirk. Lawannya adalah syirik. Yaitu ketika kita memberikan ibadah kepada Allah bersama itu juga kepada selainnya, maka terjadilah kesyirikan di situ. Berarti kita tidak mentauhidkan Allah dari sisi ibadah. Kadang-kadang sebagian ulama menyebutkannya dengan tauhid al-uluhiyah. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi beda antara kalimat ilah dengan kalimat Rabb. Ya beda. Buktinya para ulama sepakat gencokkan syahadat tidak bisa dikatakan asyhadu alla rabba illallah. Sadaq syahadat kita. Bu ya. Sadaq dengan ucapkan asyhadu alla rabba illallah. Atau azan nanti asyhadu alla rabba illallah, boleh enggak? Jadi mengakui Allah sebagai pencipta saja itu belum cukup. Harus mengakui Allah satu-satunya tempat beribadah kita. Islam. Di awal-awal Islam, para sahabat dilarang ziarah kuburan. Masih ingat? Di awal-awal Islam, Nabi melarang ziarah kubur. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang ziarah kubur oleh Nabi alaihissalatu wassalam? Dia takutnya banyak hantu situ. Ini banyak hantu kawan kita tidak ada orang yang kena hantu. Nah, kenapa dilarang ziarah kubur?
Karena sesatnya, syiriknya umat-umat terdahulu rata-rata karena kuburan. Karena kuburan. Dan juga syiriknya orang-orang belakangan banyak gara-gara kuburan. Nabi 5 hari menjelang meninggal, beliau mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa dilaknat? Bukankah mereka juga penerus agama para nabi? Yahudi penerus agama Nabi Musa, Nasrani penerus agama Nabi Isa. Kenapa tidak dilaknat Konghucu? Kenapa dilaknatkan Hindu? Kenapa tidak dilaknat? Karena Nabi mengingatkan, kalau yang lain-lain itu jelas tidak diterima oleh Allah SWT. Sah? Karena apa? Karena yang diterima hanya agama Islam. Nah, agama Nabi Musa apa? Islam. Agama Nabi Isa apa? Islam. Oh, Islam sah? Iya, Islam dan agama Nabi Isa. Coba baca Quran. Wa qul ashhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kami adalah orang Islam. Nabi Ibrahim apa agamanya? Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Musa mengatakan wa ana awwalul muslimin. Mereka Islam. Karena agama terima di sisi Allah, innad dina indallahil Islam. Lalu kenapa Nabi katakan Yahudi dilaknat, Nasrani dilaknat? Karena mereka asalnya orang Islam. Nabi mengingatkan kita pula umat Islam, kalau kalian ikut cara Yahudi dan Nasrani, kalian juga akan terlaknat. Apa yang menyebabkan mereka terlaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masajid. Masajid jamak masjid. Masa orang Kristen pakai masjidnya? Orang Kristen masjid. Apa? Gereja. Ini kalimat masjid dari bahasa Arab adalah sujud. Tempat sujud maknanya adalah tempat-tempat beribadah. Tempat-tempat beribadah. Ya. Dulu asalnya mereka menyebutnya masjid. Sudah itu berubah menjadi gereja. Lalu kenapa mereka terlaknat? Karena suka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat beribadah. Sekarang ada enggak orang Islam menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat beribadah? Adonya itu. Ado enggak? Banyak terus kayaknya. Ada kuburan di Indonesia enggak? Penghasilannya per tahun 5 goni padi, tak goni kerupuk dah. Apa artinya goni padi? Apa? Bapak dek pijak mesti tanya ke Aju tu. Kan ya? Kalau goni kerupuk anjir. Enggak boleh balimpitnya tak boleh dah. Mana banyak goni padi sih pada goni kerupuk. Gani padi. Infak uang di kuburan tu
5 gani setahun. Musaji awak kan berapa gani setahun Ustaz? Sekampir tak sampai. Berarti yakin wang dole berinfak di kuburan pada berinfak di musaji. Wang mana tu? Wang Islam tak ndak wang Islam? Wang Islam. Siapa dikuendek? Nabi dikuendek atau Yahudi? Hah? Siapa dikuendek? Nabi atau Yahudi dan Nasrani? Yahudi dan Nasrani. Itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi melarang kita salat menghadap kuburan. Datanglah buat kubur dan depan mihrab suaknya. Bocor rodusnya. Buat kuburan dan depan mihrab. Nah, Nabi ditantang dah. Nabi katakan jangan salat menghadap kuburan. Itu cerita orang dekat mati dan suak dan kuburan dan depan mihrab. Ini kecil dia yang melarang tu orang Wahabi. Itu masalah nak jangan salat orang Wahabi situ soalnya. Padahal Nabi yang melarang itu. Kemudian Nabi juga melarang membangun kuburan dalam masjid atau membuat masjid di pekuburan. Dan awak bertampang buat kubur dalam musaji. Kalau tuan-tuan, menurut tuan-tuan dan puan-puan, kalau dibuat orang kubur dalam musaji karena memuliakankah atau karena tak apa-apa je? Kalau dibuat di orang kuburan syekh dalam musaji, apa mau kasih itu? Memuliakan atau karena tak ada apa-apa je? Pasti ada apa? Apa-apanya. Ada umat Islam yang kuburan syekhnya dalam musaji ini. Ada tak? Ada tak? Nak nawa? Tak nawa syekh? Banyak. Siapa tu ya? Nabi melarang itu. Apa sebab? Karena kuburan adalah sebanyak-banyak sebab orang melakukan kesyirikan. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka tempat-tempat beribadah. Nah, tadi ibadah itu ada dua macam. Ibadah yang murni penyerahan diri kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah seperti tadi sujud, ruku, sah. Dan ada ibadah yang memang harus kepada Allah, tapi di situ ada kepentingan hamba. Apa contohnya? Berdoa, minta dapat anak, minta dapat jodoh, minta dapat apa dia? Apa? Kayo, minta jadi lulus jadi anggota dewan dan berbagai permintaan lainnya. Mintanya kemana? Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi tidak sedikit orang yang pergi minta restu kepada kuburan. Kalau nak sukses di ekonomi, baik ke kuburan Sunan Kudus. Ya, kalau nak sukses di pendidikan, ke kuburan Sunan Kalijogo. Ya, kalau nak sukses di bidang politik, ke kuburan Sunan
Nah, kalau nak sukses balemu ilmu dalam apa ikan kuburan saya Siti Jenar. Dah. Jadi subhanallah, semuanya membawa kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Atau setidaknya di samping mengingat Allah adalah mengingat orang-orang sakti, itu menurutnya orang-orang keramat. Maka Nabi SAW melarang umat di awal-awal Islam ziarah kubur. Kenapa? Karena di awal-awal Islam itu mereka ilmu agamanya masih lemah. Kalau kini apa dilarang ziarah kuburnya, Bu? Enggak? Hah? Enggak. Artinya kalau kan mucone itu dilarang. Karena tujuan ziarah kubur bukan meminta, tetapi mendoakan mereka. Tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingatkan pada mati. Banyak lu orang ke kuburan kadang tak takut mati lah. Buat kojo ke di kuburan tu kan dia. Kabar-kabar ada orang berjudi ke di kuburan. Ada orang ke narkoba dek ke kuburan. Elok dah lu le takut dia hantu dulu sekarang. Ai kenya lo jadi hantu ke kadang di kuburan tu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kalau lah wangi wak canda setan tak takut setan ke lah berkawan ke lah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini namanya tauhid, mentauhidkan Allah dalam beribadah. Baik ibadah yang murni milik Allah, bertasbih, bertahmid, atau sujud, ruku, merendahkan diri, tawakal, atau yang di situ ada kepentingan kita. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan disinilah pada umumnya ya orang-orang pengikut agama samawi tergelincir. Kami tidak minta kepada selain Allah, tapi hanya sekedar bertawassul kepada Allah melalui mereka. Ya, lalu dipakai dalil-dalil tawassul yang dibolehkan untuk bertawassul dengan cara yang tidak dibolehkan. Ini kan ada tiga tawassul yang disepakati boleh. Itu konang lah. Satu, tawassul dengan amal soleh kita. Ya Allah, aku sudah sholat isya berjamaah. Isya tadi maghrib. Maghrib. Ya Allah, andainya aku ikhlas sholat tadi, maka kabulkanlah permintaanku. Asawi permintaan. Atau sedekah kita di waktu pagi. Dan sedekah pagi itu kan bagus kan? Ya Allah, andainya ikhlas sedekah saya tadi, maka jadikanlah hari ini rezeki saya penuh berkah. Itu boleh. Masyayikh. Ini jadi yang pertama. Amal-amal soleh kita jadikan untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul yang kedua adalah bertawassul dengan asma, nama-nama, wasifat dan sifat-sifat Allah. Sampai iblis pun minta kepada Allah dengan menyebut sifat Allah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya, dengan kekuasaanmu ya Allah, aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Coba yang jadi dia tahu bahwa dia tidak akan mampu melakukan itu kecuali dengan kekuasaan Allah. Bertawassul dia. Nah, tawassul dengan nama-nama sifat Allah adalah salah satu dari tawassul yang disepakati boleh. Misalnya, ya Wahhab, wahai yang maha pemberi karunia, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, beri saya dari sisimu keturunan yang baik. Ya Razzaq,
wahai yang pemberi rezeki, urzuqni, beri saya rezeki. Nah kalau nak pindah bahasa Arab, masa awak boleh aja kan? Wahai yang maha pengasih, maha penyayang, limpahkanlah kepadaku kasih dan sayangmu. Yang maha menjaga dan memelihara, peliharalah aku dan keluargaku, istri dan anak-anakku. Sah? Wahai yang maha menerima taubat, yang maha pengampun, terimalah taubatku dan ampuni dosa-dosaku. Ini namanya tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini juga disepakati, dibolehkan. Tawassul yang ketiga adalah bertawassul dengan doa orang yang masih hidup. Berdoa dengan atau bertawassul dengan doa orang yang masih hidup. Kalau masih hidup, maka kita minta kepadanya, ya Syekh, ya Ustaz, tolong doakan saya. Lalu dia doakan. Itu adalah tawassul yang dibolehkan tanpa khilaf. Nah, lalu ada orang bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati. Banyak kan? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Terus nah, wa kullul mujahidi fillah wa ahlil badri ya Allah. Sah? Tawassalna bi bismillah. Oke. Karena bismillah adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sifat Allah. Tapi wabil hadi rasulillah, ini tawassul yang terlarang. Yaitu bertawassul dengan zat Nabi alaihi salatu wasallam ala khilaf. Ala khilaf. Kenapa? Karena tidak ada satupun riwayat yang sahih sahabat bertawassul dengan Nabi setelah matinya. Lalu diambil dalil-dalil yang sebenarnya tawassul dengan doa Nabi atau doa sahabat yang masih hidup. Contohnya Umar ketika minta istisqa, minta hujan, dia bertawassul dengan doanya Abbas. Cuman bahasa yang dia gunakan bahasanya multi interpretasi, multi tafsir. Allahumma inna kunna natawassalu min nabiyyika fasaqaitana. Ya Allah, dulu kami bertawassul dengan nabimu, minta hujan, lalu engkau berikan hujan. Wa inna natawassalu bi ammi nabiyyika fasqina. Ya Allah, sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Ini kan bahasa bertawassul dengan nabi, bertawassul dengan paman nabi. Padahal hadis itu menjelaskan, dulu mereka ketika bertawassul dengan nabi, mereka berdoa sendiri atau nabi yang berdoa? Nabi yang berdoa, berarti bertawassul dengan doa orang saleh. Jelas? Sekarang kita berdoa bukan dengan doa orang soleh, karena orang soleh dah mati. Orang mati dah doa aja lah, minta didoakan. Jelas? Kemudian Umar mengatakan, "Qum ya Abbas fastasqi lana." Abbas, silakan berdiri dan berdoa minta hujan untuk kami. Jadi dalilnya dalil tawassul yang dibolehkan, tapi digunakan untuk tawassul yang tidak dibolehkan. Jadi dalilnya sahih, tapi tidak menempatkan pada tempat yang sahih. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini namanya tauhid. Yang kedua namanya tauhid, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah. Nah, ini yang ketiga, ini yang baru kita bahas sebenarnya sekarang ini. Insyaallah kita selepas azan
Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi was-salatu. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah mentauhidkan Allah dari sisi asma dan sifatnya. Ada dalam Al-Fatihah juga. Ada dalam Al-Fatihah? Ada. Yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih, maha penyayang. Dan Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah minal asma'il husna, termasuk al-asma' al-husna. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu mesti diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan nama-nama dari kita. Tidak boleh kita menamakan Allah kecuali dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Nabi SAW ajarkan dalam As-Sunnah. Demikian juga sifatnya. Tidak boleh kita menyifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Nabi ajarkan dalam As-Sunnah. Baik. Kemudian segala nama dan segala nama mesti mengandung
sifat. Nazri mengandung sifat. Allah Maha Pengampun, sifatnya mengampuni. Allah Maha Penyayang, sifatnya menyayangi. Allah Maha Pemberi rezeki, sifatnya adalah memberi rezeki. Allah Maha Esa, ya sifatnya dia sendiri, dan seterusnya. Tetapi tidak semua sifat menjadi nama. Tidak semua sifat menjadi nama. Misalnya di antara sifat Allah adalah mencintai. Allah mencintai. Padahal qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Kalian pasti dicintai Allah. Berarti di antara sifat Allah adalah mencintai. Tapi apakah boleh kita memberi nama kepada Allah Al-Habib? Al-Muhib? Tidak. Sebab apa? Karena tidak disebutkan di antara Al-Asma'ul Husna Al-Habib atau Al-Muhib. Misalnya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah marah, murka. Ini banyak dalam Al-Qur'an, banyak dalam hadis. Ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Apakah boleh kita sebut di antara nama Allah adalah Al-Ghadban, Maha Pemarah? Boleh? Tidak. Karena tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak pula dalam Al-Hadis. Wa makaru wa makarallah. Mereka menipu daya, lalu Allah membalas tipu daya mereka. Berarti di antara sifatnya adalah membalas tipu daya orang-orang kafir. Tapi boleh tidak kita sebut nama Allah Al-Makir, sang penipu? Tidak bisa, tidak boleh. Karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadis nama-nama itu. Jelas kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi setiap nama mengandung sifat dan tidak semua sifat dijadikan nama. Maka misalnya di antara sifat Allah adalah maujud. Allah itu ada. Sahih? Ini kan dalil akal aja mengatakan. Boleh tidak kita namakan di antara nama Allah ada Al-Mawjud? Boleh tidak? Nah, lalu zikir-zikir seperti Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Ma'bud, ini ada enggak dasarnya? Subhanal Malikil Mawjud alladzi la tabud dan sebagainya. Ini termasuk di antara sifat-sifat dan nama-nama yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan itu dilarang. Itu dilarang. Tapi kalau makanya Nabi SAW membaca dalam selesai salat witir, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus. Quddusun subuh Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Itu dibaca setelah selesai witir. Setelah selesai witir, bukan setiap 2 rakaat salat tarawih. Nah, itu dibaca usai salat malam. Kalau kita dibaca setiap 2 rakaat. Nah, nanti kalau buang ide Nabi SAW lain tu nojol lain kelembue bahannya kan. Lain nojol lain kelembue. Sudah witir tak lo orang. Sudah witir tak lo bacor. Kadang kodok bintang-bintang di bang lo. Jendela pasang di pintu pasang di jendela. Itu tidak ancak jadi itu. Kan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Itu di mana dibaca sono? Di qunut witir.
Cuman di awal tak pernah kunut witir berpindah ke kunut subuh. Kan ya? apa cerita tak sampai pindah ke kunut subuh? Dia tadi dia lain nombor subuh, lain nombor buat. Itu sama. Nabi menyuruh kita atau mencontohkan selalu kunut witir. Tapi nak buat selalu kunut subuh. Itu tidak berpindang kau kita. Ada yang mengatakan ulama'nya ada. Ya, ada nama buat dalil lain. Ini bisa opong dulu sudah itu bisa diopongnya. Dalilnya apa dulu kan? Pokok kalau apa bisa diopong. Hanya terpaksa dibuat dalil yang ini kan. Ma'asyarul kiram dia. Jadi nama-nama Allah mesti diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini tuan-tuan kalau digalau dia orang tak bertuju di awal. Apa tuan-tuan? Awak dibuat dia orang nama galau sifat yang tak katuju dia awak lewat ni mo. Tu. Kalau gitu Allah boleh galau dengan sesuatu yang punya awak ya. Tidak boleh tak? Awaknya nombor, masanya nombor. Nah, oleh sebab itu tidak boleh kita beri nama kepada Allah kecuali nama-nama yang dia sebutkan. Demikian juga tidak boleh kita sifati kecuali dengan sifat yang disebutkannya dalam Al-Quran atau hadis Nabi-Nya. Nah, perkara yang terakhir, ini kok panjang debat dulu. Dulu sahabat tak ada berdebat, tiba di awak berdebat. Berarti di awak hebat atau sahabat yang hebat? Hah? Dah bela je. Gini ni orang hebat, siapa pandai deh debat kan ya sabut deh. Kayak kalian bagak berdebatlah kaliannya kaliannya. Kayak hebat semua berdebat. Ya rujuk. Di zaman orang tak berilmu, debat dijadikan landasan hebat. Tapi di zaman orang rata-rata berilmu, debat sangat dihindari. Makanya debat tidak terpuji di kalangan as-salaf, tapi sangat-sangat diangkat di kalangan khalaf. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada sifat-sifat Allah. Kalau ketika turun Al-Quran dan hadis dulu kepada Nabi, sahabat hanya mengatakan sami'na wa amanna, sami'na wa ata'na. Tapi di belakangan hari, ketika cara orang beragama bukan lagi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, lebih kepada sesuai atau tidak dengan pikiran dan kebiasaan masyarakat serta tradisi. Akhirnya ayat-ayat dan hadis itu tidak semudah dulu diterima orang. Kan sering kita dengar hari ini kan. Dahulu ketika nenek awak malope awak pai apunya kawan. Yang jelu pun dah ke nandi dia Alun pun nama sun nenek ada nyabi amak-amak wak dahulu nyabi jangan lupa ke nanda tak batopek monya ada wasun amak tahu sahabat dia jangan lupa ke nandi hati. Dapat awak musibah, suku-suku penguah awak ada sabar yang mau. Jangan lupa nanti, kena tidak bertempatnya tu yang nanti ada. Dan tonyong lo kayak kawan-kawan dan yang sama kuliah di Madinah. Alhamdulillah di Madinah ada sekitar 185 negara kan. Enak tanya ya. Wasuk orang Brazil tanya apa ini kalian tentang Allah di mana nya. Ada dia di hati juga. Tanya oleh kawan Cina, tuan tua kampung kalian tu kalau nyebut Allah Taala di mana nya. Tetap jadi di hati.
Entah nyolok ke kampung Ronaldo, no kampung siapa? Hah? Portugis? Entah nyolok ini sama juga. Entah nyolok ke kampung Yaya Turi. Manoro? Senegal, macam itu juga. Entah nyolok ke kampung. Hah? Komplit lah saya. Sama. Jadi rata-rata mereka mengatakan Allah di atas. Jadi kalau ada yang mengklaim kini mengotong mosong mayoritas umat Islam tidak mengakui Allah di atas, inyo sendiri nunjuk kan? Sodo yang tidak mengakui Allah di atas, ketikanya pidato pasti ketika nyebut nama Allah tunjuknya kata tidak pun apa putau jenekon. Inyo pun meningada kepada kata itu. Jadi fitrah, logika, fakta, dalil-dalil menunjukkan Allah di atas. Jadi sandi jadi brand lagi nih ahlus sunnah yang mengikuti sunnah mesti meyakini Allah di atas. Sedangkan yang tidak mengikuti sunnah tapi ikut logika, Allah tidak bertempat. Hanya dikaranglah sebuah hadis. Apa hadisnya? Banyak di stiker motor Pak. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Ayatullah puirun mence hadis lu di semua tempat. Ini di semua tempat kan Allah ada tanpa tempat wajib di semua tempat hadis lu. Batak tolonglah kisah Google kali kan dengan berbagai aplikasi sampai buku-buku dan batanya kayak guru-guru gaya ya Allah tidak bosu dalam buku hadis manapun, tidak bosu dalam buku hadis manapun. Ini kalau buku tidak banyak warna sekitar 5 ton lebih doanya ya banyak warna orang. Makanya kalau umat tipe-tipe 36 untuk buku tak tamu dah. Untuk buku aja dah muat dah. Jadi oleh sebab itu kita telah ambil sudah umat. Tak ada sudah tu dia tu. Nyamai buat topik buku tu tabut letak gadang kene. Selewa gadang tenaga tak kuat. Tapi insya-Allah lan roket lah alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat buat mancai dak wasu. Wasu dalam kitabnya Abdul Qahir Al-Baghdadi yaitu tentang buku ilmu kalam dinisbatkan ke Ali bin Abi Thalib. Ali wafat tahun 40 atau awal 1 Hijriah. Ini mati tahun 30 sekian. Jauh bezonya. Berarti tidak ada sanad dah. Berarti palsu dia. Berarti hadisnya palsu, riwayatnya palsu. Tapi kaum muslimin kita ikut aja lah fitrah. Kemudian sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian sesuai dengan fakta. Nabi menerima perintah salat ke mana pai? Katanya siapa ditemui deh? Allah Ta'ala dia. Berarti Allah di mana? Jadi secara teori, secara fakta, secara fitrah, secara hujjah dan dalil, semuanya mengatakan Allah di atas. Tak payah sono, cuman dengan ilmu kalam saja itu masalah. Dengan berdaya mengatakan kalau di hati mesti bertempat, ya kan? Wasabi tidak mesti bertempat dah. Sebab banyak sesuatu di hati tidak bertempat. Kan ya? Kini kalau pakai nelpon kini ada sinyalnya. Ada sinyal. Mana sinyal tu? Nyonawo tapi tidak bertempat. Kan ada sinyalnya. Lain ada tempat. Ada tempat. Nah, di mana sinyal lu kini?
ada di sekitar kita. Buktinya ketika ada nelpon masuk ke handphone aja, sah? Kan ya? Yang disebut dalam bahasa fisikanya gelombang elektromagnetik. Nawu, iya. Bukti nawunya apa? Jadi sikur. Lama sinyal manyinya, sah? Kue sinyalnya kan? Berarti nawu tak barangnya? Ada. Di mana? Di sini. Ada tompe? Paham tak? Makhluk saja ada yang di sini tapi tidak mengambil tempat. Tapi dipasung kalau Allah di atas aras mesti bertompe. Berarti ini kaidah berpikir keliru. Rumus logika yang salah. Ragu ya salah, ragu salat, tidak kan salah. Kalau inyo diate berarti berjisim. Apa mana berjisim? Berbatang tubuh. Wajah dia. Tuan-tuan ada ilmu. Lain kan? Di mana ilmu dua simpan? Mak, tak aja leh. Lengkap boy. Batang cuada. Di mana simpan ilmu tu? Hah? Di akal. Kan iya? Akal di mana tompe? Di mana dia makal tu? Di otak. Ada tompe di otak tu? Ada tompe di otak tu? Tak ada. Tapi ada batang tubuhnya ilmu tu? Kan tak lah. Padahal ilmu awak berbeza tak? Berbeza kan? Sebulan ilmunya banyak, sebulan ilmunya kena, sebulan ilmunya kuat, sebulan ilmunya lama. Nyo nawo atau ndak? Nawo di mana? Ya di palo, sah? Kan ya? Makanya ndak jadi coba lah tak pegang palo lah kan wah doang kan ya. Hanya situ ilmu. Apakah ada batang tubuhnya? Ada batang tubuh? Ndak. Kenapa dipaksa kalau Allah di atas aras mesti berbatang tubuh? Sekali lagi kaidah keliru, rumus keliru, makanya natijahnya keliru, yaitu menolak Al-Quran dan hadis. Ini akibat meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW atas nama Al-Sunnah juga. Itu makanya Imam Asy-Syafi'i bongi-bono ke ahli kalam tu. Ya, banyak beliau berdebat dengan ahli kalam tu. Ngakunya tapi tak jadi gendek lah. Ngaku ke Imam Syafi'i tapi walaupun tabang tetap kambiang ni. Mana jodoh mau cerita kambiang tabang? Cerita kambiang tabang dulu itu jadi tamsil kalau tamsil bahasa jahiliyah, masa jahiliyah dulu. Ada dua orang sedang musafir dari kejauhan nampak titik hitam. Lalu batawo nyoba dua. Ya batawo. Nansang nyawik kambiang, nansang nyawik gagak. Jadi kan awak kan manang tentu bapak cukup dorong kekian lah. Selalok lah dah kek tabangnya. Kalau tabang apa nama? Gagak. Amun nyawik kambiang tadi. Amunnya nemo maksudnya itu gagak? Ndak. Akhirnya tu dia pokok tetap kambiang, ndak kena bayu kang nanya. Tetap kambiang walaupun tak tabang. Akhirnya jadi tamsil. Uang pangori. Dialah joli dapat tapi tetap tak amun nemo. Makanya tetap kambiang walaupun tak tabang. Lemahnya Mu'tazilah pada Imam Syafi'i, kalah juga Imam Syafi'i. Alil kalam pada Imam Syafi'i, kalah dia Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i juga salah. Imam Syafi'i juga salah. Makanya Imam Syafi'i katakan, hukmi bi ahli kalam an tusawwada wujuhuhum. Ya, hukum yang harus diterapkan pada ahli kalam itu adalah dia senarang ke muka wa yumshabihim bit aswaqi wat turuqat, lalu diarak di pasar-pasar, di jalan-jalan umum, wa yunada alaihim,
lalu diteriakkan atau diumumkan hadza jazaa'u man khada aw aqbala 'alal kalam wa taraka kitaballahi wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini balasan bagi orang yang berkecimpung dengan ilmu kalam dan meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memakai ilmu kalam dalam beragama selalu meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Sebab mereka mendahulukan akal daripada Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Oh enggak, katanya, kami pakai Quran pakai sunnah. Iya, tapi kalau sesuai akal kalau tuan-tuan temo, tapi kalau tidak sesuai maka tuan-tuan tidak terima. Lainnya kami temo, mana diubah? Kan mana diubah? Kalau berubah makna temo nomor. Bertemo nomor. Tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya rumus kita dalam menetapkan asma'ullah wa sifatihi Al-Quran dan sunnah. Yang ada di Quran kita terima tanpa ditolak sedikit pun, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Jika tadi sampai kalau di hati mesti berjisim, tidak. Kita tidak pernah meyakini Allah berbatang tubuh. Karena makhluk saja banyak yang tidak berbatang tubuh dan dia ada. Kemudian kalau di hatinya mesti bertempat, butuh pada tempat, kita katakan tidak. Banyak makhluk yang ada tetapi tidak mesti menempati. Jadi, ya kalau makhluk saja bisa tidak menempati. Langit, godang tuh menempatinya, tergantung dengan yang di bawahnya. Enggak. Tuh makhluk aja bisa aja itu. Arah sendiri. Godang tuh kene. Godang tuh menempati yang di bawahnya. Enggak ada. Nya wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy Allah tuh di atas air. Nyonya kene godang tapi enggak tinggal lemna. Berarti tidak menempati. Jadi apalagi Allah Subhanahu wa taala. Mak ada ayu lo dia teh. Ndak cayo mana kok kira urus suwe perjalanan di dinas bagian. Ndak ada pitire ya. Ndak akan sampai umur kan? Maka ndak usah diteliti lagi karena berita itu datang dari yang maha teliti. Kalau berita dari yang maha teliti Allah perlu diteliti lah. Ndak jayo tuan-tuan. Perlu diteliti? Tidak. Dokternya bercerita tentang penyakit, tak kena angguk tuan-tuan lah. Mana tuan-tuan sahabat teliti yang modalnya dokter dan cahaya orang mana kalau tuan-tuan? Mana sahabat dia ikut penyakit ikut kenya dan teliti dah lo. Tolaknya boleh? Kan tak ada. Padahal salah dia mau sa dokter boleh, tapi nak tolak tuan-tuan bantah. Ini Allah Taala bantah puno. Nabi bantah puno. Harus diteliti dulu. Itu mana cara berpikir yang keliru. Makanya yang selamat adalah taat pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibantah. Walaupun dalam hati kita mungkin ada bertanya, "Iya atau enggak?" Hilangkan itu semuanya karena datang dari yang maha mengetahui, yang maha teliti. Baik. Perkara demikian juga dulu. Sah. Ya, kayaknya kita berzikir dengan asma Allah dan sifatnya tidak mengarang-arang. Ya, tidak mengarang-arang, tapi adalah dengan nama dan sifat Allah yang diturunkannya. Karena mengarang itu, saya kan sudah sering bilang kaum muslimin, kan ada orang yang gilo dia berzikir, ada orang ojo, lain, karena pengsan dia zikir ilegal. Ada orang gilo atau dia mencintai. Ada toge dek cinta gila ada kenapa cinta ilegal. Kalau ada orang gila dek zikir pasti zikirnya tidak sah. Kalau ada orang yang cinta gilonya dek cinta pasti cintanya tidak sah.
Silakan. Ada yang bantah? Apa juga? Adanya ustaznya sudah nikah langsung gilo ke bininya. Ada? Weh, sudah akad nikah di KUA. Ada orang tergilo-gilo ke bini sudah itu? Kena ada orang? Nyelasah, legal. Tapi kalau lah jatuh tolak 3 sayang tiba. Ada tergilo-gilo? Lain. Gilo jando. Gilo jando. Gilo jando legal atau tidak legal? Tidak legal. Boleh lah gilo-gilo ke jando awak. Lah tolak 3 boleh lah. Wah. Tak boleh. Jenang kanan je dulu. Doa je lah nikah je ustaz. Sudah tu join dia ustaz dong. Tak boleh dibayu orang. Ya, dulu dibayu bang deh apa haji tu. Bini ancak, bini modal. Inyo kayo, cuma gak kiki kan. Kau dok bantah je bini. Jatuh tolak 3. Dia jatuh tolak 3 jatuh, sayang pun ibu. Apa cara nak balik dia? Akhirnya datang ke ada abang tu preman. Ojo coy nikah coy. Aku mantap gua. Akhirnya datang ke preman tadi. Yo. Dan coy je bin yang tapi dan sayang laginya. Kamu nikah dia. Apa itu tu? Ndak nikah dia nya sudah itu ke coy sudah ditongnya. Tu cara datang sodo. Boleh sodo nya nanggung. Mulai dari mahar, pambo sampai babin lo boleh mah. Nah, ini tanggung dia dapat kondisi apa Pak Haji tadi. Akhirnya setelah nikah tunggu je Pak Haji lah. Ndak ada contoh-contoh kecoy tambah romantis saja. Akhirnya lah 3 bulan tak tahan Pak Haji lah datang. Wah ndak inang casanya perjanjian dah. Apa Pak Haji? Potong coy, beda Pak Hajinya nya. Non paling dibonci Allah Ta'ala coy buktinya. Ya, dapat dalil dia. Hafal hadis dia. Akhirnya kita gila-gila Pak Haji. Itu tu namanya cinta yang bikin gila. Kenapa? Makanya sodo cinta yang bikin gila pasti cinta ilegal. Semua zikir yang bikin gila pasti zikir. Tidak ada sejarahnya para nabi ngajarkan zikir bikin gila. Tidak ada. Tidak ada no. Jadi kalau orang gila tak zikir pasti zikirnya ilegal. Tidak syar'i. Jangan ya. Itu tu perlu buat ilmu no. Ini kalau tidak berilmu kena tipu kita. Banyak wali-wali majzub namanya. Hilang akal gara-gara cinta kepada Allah. Tidak ada yang lebih mencintai Allah dari Rasulullah SAW daripada sahabat. Tidak ada sahabat yang gila. Sudah itu dicece dalil. Ada dalam Musnad Ahmad. Hadis tidak jauh sahih. Tapi anggap pun sahih. Nabi tidak menyebut gila. Orang tu saking sajanya berzikir sehingga orang kira dia orang gila. Maksudnya apa? Ini asal tidak kau je atau sedang setiap saat dia berzikir. Contoh baca kok seorang. Uang yang punya gila. Tak gila ya iya orang. Ikut jawabnya gila ya. Ya iya. Hadis pertama hadis tidak sahih karena rawinya majhul. Yang kedua andainya sahih maknanya bukan gila beneran tapi orang menyangka dia gila. Coba anda nengoknya. Uang gila kan cakap seorang dia. Nah, uang berzikir tu nya setiap apa kesempatan contoh baca kok seorang tahu. Sehingga sangka dia nya gila. Bukan gila, ya iya. Kalau ya iya itu tidak ada. Tapi hadis tentang itu alhamdulillah tidak sahih. Ini kadang sabunnya di sini hadisun sahih ini ya. Sahih hadisnya sudah itu di an rajulin dari seseorang. Kalau majhul tidak sahih ya. Nah. Jadi kadang-kadangnya pohon duitnya buat sahih tu. Ini sangkauan nak kan baca kitab dia kan. Ini memang banyaknya dahulu sadang berdakwarnya. Kinilah payah awak sabun apa tanyong dalil, awak sabun dalil tanyong le sahih tu ndak. Itu terpaksa di batang-batang je nyebut sahih dia. Batang-batang je nak buat
sahih kecil orang tak akan ada meneliti dah. Kadang aku akan membaca, tak punya referensi. Jadi ni judulnya dia ngomong dah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekali lagi kita memuji Allah dengan cara-cara yang Allah ajarkan oleh Rasulullah SAW ajarkan supaya tidak gila karena zikir yang ilegal. Baik, mungkin kita tutup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain saat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.